Kembali lagi di channel Bukapedia, dan pada video kali ini kita akan memberikan sebuah tutorial bagaimana cara membuat sebuah cover lagu atau merekam suara itu hasilnya itu jernih seperti di studio menggunakan smartphone. Nah, pada video kali ini di sini akan menggunakan aplikasi N-Track Studio Mobile. Ini versi 8, dan buat kalian yang belum punya untuk full APK-nya, kalian bisa download di link yang ada di bawah. Itu gratis, langsung saja cek di deskripsi video ini atau di kolom komentar. Oke, langsung saja, ini dia tampilan aplikasinya. Kalau kalian lihat di video itu ada record audio, kemudian compose MIDI, create groove, quick groovy, dan masih banyak lagi fitur-fitur yang ada di N-Track Studio Mobile ini. Nah, untuk membuat sebuah rekaman suara untuk kebutuhan apapun, baik untuk dubbing, kemudian untuk musik, cover lagu, dan lain-lain, kalian bisa klik menu record audio seperti ini. Kita klik. Nah, di sini kita sudah membuat sebuah track baru untuk merekam suara. Jadi di sini kalian bisa merekam suara itu berdasarkan track kalian. Misalkan kalian punya 3 track, ya kalian bisa membeda-bedakan track. Misalkan track pertama itu untuk gitar, track kedua untuk vokal, dan track ketiga mungkin untuk drum box atau apapun untuk membuat cover lagu ya. Dan itu biasanya untuk membuat cover lagu kalian membutuhkan mungkin bisa satu track, jadi satu track itu gitar dan juga vokal jadi satu track semua, ataupun pisah track vokal satu kemudian track gitarnya satu, seperti itu. Dan itu memungkinkan kalian melakukannya di aplikasi N-Track. Nah, untuk merekam suara ataupun cover lagu, sebenarnya apa sih yang dibutuhkan untuk peralatannya? Untuk peralatannya sebenarnya di sini untuk di handphone itu kalian bisa menggunakan clip on saja dan juga audio splitter. Ataupun kalau nggak punya clip on, kalian bisa coba sekarang menggunakan earphone bawaan dari smartphone. Itu bisa dicolokkan menggunakan audio splitter. Untuk harganya sendiri ya sekitar 5 ribuan atau 15.000 ya, splitter di marketplace kalian bisa cari. Itu harganya murah banget dan bisa kalian pakai, powerful banget untuk membuat cover, dubbing, dan masih banyak lagi. Oke, di sini saya akan mencontohkan bagaimana cara merekam sebuah cover lagu ataupun suara di N-Track Studio Mobile berdasarkan judulnya atau judul pada video kali ini, yaitu merekam suara ala-ala studio di smartphone. Oke, langsung saja. Kalian sudah membuat satu buah track, jadi kalian siap merekam di track tersebut. Jadi bagaimana cara merekamnya? Nah, untuk merecord suara kalian bisa klik pada tracknya, kemudian di pojok kanan, di pojok kiri bawah kalian bisa lihat ada tombol bulat ya. Tombol bulat di pojok kiri bawah, kita klik aja untuk melakukan record. Dan sebelum kalian melakukan record, kalian pastikan untuk mencolokkan mungkin audio splitter atau headset. Dan tanpa itu pun sebenarnya bisa, cuman ya hasilnya kurang maksimal. Kalian bisa pakai earphone ataupun clip on. Tapi di sini saya nggak menggunakan apa-apa, saya langsung record aja untuk memberikan hasil yang tanpa alat apapun ya, tanpa menggunakan alat apapun. Itu bisa melakukan recording di N-Track Studio Mobile seperti itu. Oke, untuk melakukan recording langsung saja klik di pojok kiri bawah. Kita klik ya. Kita klik langsung tombol bulatnya seperti ini. Kemudian pilih Not Now. Kita langsung saja bernyanyi, ataupun ya kita coba bernyanyi aja. Dan nanti saya akan menampakkan efeknya juga ya. Oke, kita klik langsung Not Now. Datanglah bila engkau menangis, ceritakan semua yang engkau mau. Percaya padaku, aku lelakimu. Oke, kita stop dengan mengklik tombol bulat lagi. Dan di sini kita sudah memiliki file recordingnya. Kita besarkan dulu volumenya, kemudian kita coba play. Hasilnya itu seperti apa? Kita coba ya. Datanglah bila engkau menangis, ceritakan semua yang engkau mau. Percaya padaku, aku lelakimu. Oke, nah itu dia hasilnya, bisa kalian dengerin sendiri ya. Kalau kalian nggak pakai earphone atau clip on, dia biasanya suara angin dan lain-lain itu bisa masuk langsung ke handphone karena nggak ada filter ya. Itulah kelemahannya kalau kalian nggak pakai alat apa-apa. Cuman kalau kalian pakai earphone minimal ataupun clip on, itu biasanya suaranya lebih bulat. Tapi di sini nggak apa-apa, kalau kalian nggak punya langsung aja kalian coba, nggak apa-apa tanpa alat apapun. Jadi kalian bisa membedakan hasilnya seperti apa. Nah, di sini langkah selanjutnya ketika kita membuat sebuah cover lagu atau merekam suara, apa sih yang
dilakukan selanjutnya gitu kan. Nah, di sini kalian bisa melakukan yaitu menambahkan efek ataupun memperbesar volume pada hasil rekaman kalian. Jika kalian menambahkan efek itu hasilnya akan lebih bagus. Seperti ini saya contohkan ya. Kita klik tracknya. Kemudian di pojok kanan atas ada titik 3, bukan titik tapi garis 3. Kalian klik aja. Nah, di sini untuk menaikkan frekuensi suaranya, kalian bisa naikkan langsung di sini. Seperti ini ya. Kita naikkan. Nah, ini dia. Kalau memang kurang keras gitu kan. Tapi kalau untuk menambahkan efek, kalian geser ke bawah seperti ini dan di sini ada tulisan yang namanya add effect. Jadi di sini kalian bisa menambahkan efek yang kalian mau. Seperti mungkin untuk vokal itu reverb, echo, kalian bisa nambahkan di efek sini ya. Kalian bisa klik add effect. Kemudian di sini kalian bisa klik tanda plus. Nah, efek-efek yang biasa dipakai untuk rekaman audio ataupun rekaman cover lagu dan lain-lain itu biasanya adalah reverb dan juga echo yang paling sering dipakai ya. Oke, di sini coba kita tambahkan efek reverb seperti ini dan kita coba play dulu ya. Kita coba play dari awal. Nah, kalian sudah denger kan? Tapi reverbnya itu terlalu lebay ya, terlalu banyak, terlalu tinggi. Jadi kalian bisa atur di sini untuk wet level, dry level, semuanya kalian bisa atur. Ya, ini sesuai selera aja untuk settingannya. Karena semua masing-masing handphone, masing-masing hasil recording itu dengan settingannya beda-beda ya. Nggak bisa itu pakai satu template settingan kalian bisa pasang settingannya segini, hasilnya akan sama dengan punya saya, itu nggak mungkin. Karena setiap hasil recording itu pasti beda-beda dan sesuai dengan kemampuan atau alat yang kalian pakai, seperti itu. Jadi kalian bisa pakai feeling kalian. Kalau memang audionya sudah bagus dan reverbnya sudah pas ya kalian pakai segitu aja. Nanti kelama-kelamaan insting kalian untuk setting reverb, echo dan efek-efek itu akan lama-lama akan terlatih gitu kan. Oke, langsung saja drivernya saya turunin dan coba saya play lagi. Datanglah bilang kau menangis, ceritakan semua yang engkau mau, percaya. Nah, kalau menurut saya sih segitu udah cakep banget ya. Maksudnya udah keren lah, segitu udah cukup untuk hasil audio vokalnya. Oke, kalau kalian mau menambahkan efek lagi, klik tanda plusnya lagi ya. Kalian bisa pilih di sini ada reverb, ada chorus, kompresor, echo, tremolo, pitch shift dan masih banyak lagi efek-efek yang lainnya. Tapi saya rasa reverb sudah cukup untuk vokal ya. Kalau memang hasil recordingnya sudah bagus, reverb aja udah keren banget. Dan selanjutnya untuk penjelasannya di sini. Jadi buat kalian yang mau recording per track, misalkan gitar dulu baru vokal, itu lebih bagus lagi. Cuman kalian membutuhkan yang namanya audio subtitler untuk memisahkan atau untuk untuk memonitor hasil rekaman gitarnya kemudian diikuti dengan vokal. Seperti itu nanti akan saya jelaskan di next video ya. Dan untuk untuk rekaman satu track itu kelemahannya kalau kalian merekam gitar dan vokal langsung. Jadi pada saat kalian menambahkan efek semuanya akan ketambah gitu kan. Efek gitar kemudian vokalnya semua akan di reverb, semua akan ada echo-nya seperti itu. Itu kelemahannya. Tapi untuk coba saja kalian bisa langsung saja download aplikasinya dan langsung saja praktekkan tutorial ini. Langsung kalian record antara vokal dan gitarnya itu kalian barengan aja jadi satu. Hasilnya seperti apa jadi kalian bisa membedakan sendiri. Kalau kalian setting efek reverbnya itu biasa saja, sepertinya sih sudah cukup ya, satu track aja. Itu tergantung kemampuan kalian. Jadi nanti saya akan share selanjutnya bagaimana cara rekaman per tracknya, kemudian untuk rekaman vokalnya, penambahan efek gitarnya biar lebih bulat itu seperti apa. Jadi saya akan mengulas di channel Bukapedia ini. Dan buat kalian yang belum subscribe atau baru berkunjung, silahkan untuk subscribe channel ini karena kan ada banyak video-video tutorial menarik lainnya di channel ini. Nah, untuk menyimpan hasil rekamannya kalian bisa klik garis 3 yang di pojok kanan bawah. Kalian bisa klik. Kemudian kalian bisa klik export mix down seperti ini. Kalian bisa klik. Nah, ini adalah metode untuk menyimpan hasil rekaman kalian ke smartphone kalian. Kalian bisa menambahkan namanya. Kemudian untuk save-nya kalian bisa pilih berapa bit. Nah, selanjutnya kalau memang sudah sudah memilih semuanya, itu kalian bisa klik tombol OK gitu kan.
langsung saja, dan dia nanti akan otomatis menyimpan ke smartphone kalian untuk hasil recordingnya seperti itu. Dan kalian bisa lihat atau bisa dengarkan, dan hasilnya itu recording menggunakan N-Track Studio Mobile di smartphone Android tanpa menggunakan alat apapun, tanpa menggunakan headset, audio splitter, earphone, clip on, tanpa menggunakan itu semua. Langsung record, langsung hajar, dan ini dia hasilnya. Oke, mungkin sekian saja video saya kali ini, dan buat kalian yang baru berkunjung atau ada pertanyaan silahkan tinggalkan di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa di video Bukapedia berikutnya. Selamat menikmati hasilnya.